Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal mudhakara wal tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fahadatul mukarramin wal muhtaramin jami'ul habaib asyurafa wal asatidatil fudala wa nakhusu bi dzikri Habib Ahmad bin Syekh Al-Bar, Habib Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar yang kita muliakan, Om Sam, Om Jafar, para hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga majlis malam Jumat yang kita istiqomahkan ini, yang kita hadiri ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita doakan pada kesempatan ini kepada guru kita Habib Fauzi bin Muhammad Az-Zagaf, dan beliau segera dalam proses pemulihan, insyaallah segera diangkat penyakitnya, segera bisa berkumpul bersama kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan. Hadhihi niyyatu salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini sebenarnya jadwalnya Habib Oji. Cuman insyaallah mudah-mudahan kita isi biar ada berkahnya. Kita dengan pelajaran hadis. Biasanya malam Jumat awal bulan itu Habib Oji fikih. Ini luar biasa, orang punya masjid makmur. Ada pelajaran fikihnya, nanti minggu kedua pelajaran tauhid Habib Abdullah, akidah, minggu ketiga pelajaran sirah nabawiyah Ustaz Ahmad, minggu keempat hadis Rasulullah. Nah ini luar biasa dakwah. Nah ini kalau boleh juga nanti dia punya sound kasih keluar paman, jadi syiar baca ratibnya itu bisa ada syiar. Orang-orang yang mungkin belum tahu ratib bisa dengar ratib. Ceramah juga biar ibu-ibu di rumah orang bisa ikuti, orang tahu sirah Nabi, orang tahu fikih, orang tahu hadis. Jadi walaupun dari rumah dapat manfaat dari masjid. Nah, mudah-mudahan bisa orang kembangkan ini dakwah di Masjid Al-Amin. Alhamdulillah, ini sampai pada pelajaran hadis yang ke-13, Al-Hadis Tsalits Asyar, Jihadul Musyrikin, tentang jihad. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Hadis sahih rawahu Ahmad. Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi bersabda, jahidul musyrikin, berjihadlah dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Yang dimaksud di sini kafir harbi. Karena kafir ini orang yang tidak beragama Islam ada dua, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Nah, kalau kafir zimmi tidak boleh kita perangi, bahkan tidak boleh kita ganggu, bahkan tidak boleh kita hina. Ini rahmatnya Islam. Kita punya tetangga orang, misalnya orang kafir, orang Nasrani atau orang Buddha, orang Hindu, nggak boleh kita ganggu, nggak boleh kita hina dia zimmi. Bisa
toleransi dengan kita. Yang dimaksud di hadis ini musyrik harbi, orang kafir yang memang memusuhi Islam. Kalau dia memusuhi Islam, kita lawan dia. Nah, inilah jihad. Jadi bukan meledak pakai bom di mall, jihad bukan. Orang nggak ada salah, orang nggak ada bikin apa-apa, bilang jihad. Ada caranya. Siapa yang di jihad, yang diperangi? Orang musyrik harbi. Ya. Dan juga di dalam fikih itu babul jihad itu diatur. Jadi bukan sembarang untuk berjihad. Ada dia punya cara-caranya. Nah, bahkan di dalam Islam berjihad, berperang ada adabnya. Ada tata keramanya. Gak boleh bunuh orang tua, gak boleh bunuh anak-anak, gak boleh bunuh wanita, gak boleh menghancurkan rumah ibadah. Itu dalam jihad, konteks jihad dalam Islam. Ini kita lihat bagaimana saudara kita di Palestina, mau anak kecil, mau perempuan, mau kakek-kakek, bantai semuanya. Nah ini nggak ada, bukan perang itu, genocide, udah pembantaian, udah pemusnahan ras, luar biasa kejamnya itu. Kita minta mudah-mudahan Allah hancurkan musuh-musuh Islam. Allah bantu saudara-saudara kita di Palestina. Di sini Nabi bersabda jahidul musyrikin, perangi orang musyrik. Ada 3 cara yang Nabi kasih tahu. Yang pertama, bi amwalikum, perangi orang musyrik dengan harta. Jadi untuk berjihad gak harus kita turun perang. Bi amwalikum, dengan harta. Kasih keluar duit. Untuk apa? Untuk dakwah, untuk jihad. Ada pasukan yang mau berangkat perang misalnya, kita nggak bisa berangkat karena mungkin ada sakit atau mungkin kita nggak kuat perang, badan udah tua, kasih logistik, kasih harta. Bahkan di dalam hadis Nabi katakan apa? Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Siapa orang yang mempersiapkan bekal seorang mujahid, faqad ghaza, maka dia juga ikut berperang di dalamnya. Wa man khalafahu fi ahli bi khair faqad ghaza. Ataupun ada pasukan yang pergi perang, keluarga yang ditinggal, anaknya, istrinya dinafkahi sama dia, dibiayai, dijaga. Maka orang kayak begini juga dapat pahala seakan-akan dia berjihad. Atau jihad yang lebih luas, gak harus kita kirim uang, gak harus kita kirim logistik, kita boikot. Nah, boikot itu salah satu cara kita jihad. Karena ini Nabi bilang jihad bi amwal, dengan harta, dengan ekonomi. Kita udah nggak bisa bantu saudara kita di Palestina dengan nyawa, nggak bisa, jauh. Mau ngapain lagi? Dengan tenaga apa lagi? Minimal boikot. Jihad melawan musuh-musuh Allah, melawan Yahudi, melawan kafir harbi dengan ekonomi. Kita nggak bisa bantu Palestina, jangan kita kasih dana buat Israel, begitu. Ini karena Nabi yang bilang jahidul musyrikin bi amwalikum, perangi mereka lewat ekonomi, lewat harta. Bahkan yang namanya boikot-boikotan itu, ini bukan hal yang baru, hadirin. Boikot itu sudah ada, bahkan Rasulullah pernah diboikot. Sebagaimana kita kenal peristiwa Nabi ketika di Mekah, Nabi diasingkan di suatu lembah bersama Bani Hashim, bersama Bani Muttalib. Di situ Nabi nggak dikasih makan, bahkan Bani Hashim, Bani Muttalib buat belanja nggak boleh. Jadi kalau ada Bani Hashim datang ke Mekah mau beli apa? Beli gandum, nggak dijual. Mau beli roti, nggak dijual, nggak boleh transaksi sama Bani Hashim, sama Bani Muttalib. Ini boikot, embargo yang dilakukan. Orang kafir pernah boikot Rasulullah, pernah boikot Bani Hashim, pernah boikot Bani Muttalib. Bahkan karena boikot tersebut, Nabi Muhammad sampai pernah merasakan makan rumput. Bahkan karena setelah diboikot 3 tahun lamanya, keluar dari pemboikotan itu meninggal Sayyidatina Khadijah.
Salah satu sebab Sayyidah Khadijah meninggal dikatakan karena sebab dari situ. Luar biasa ini, apa namanya, perang ekonomi. Jadi kita sebisa mungkin kita jaga, jangan belanja produk-produk mereka. Itu hadirin wal hadirat salah satu cara. Dulu mungkin kalau kita pikir, oh ini cuman, ya Allah mungkin cuman beli minuman cuman 5.000. Apa sih harganya 5.000 saya beli minuman misalnya. Atau mungkin saya beli ayam paling cuman 25.000. Apa harganya 25.000? Dulu ketika Nabi Ibrahim itu dilempar ke dalam api oleh Namrud, di situ datang seekor cicak. Itu cicak, dia tiup api itu, dia tiup. Tiba-tiba datang seekor semut. Dia datang dari satu sungai, dia bawa setetes air. Setetes airnya semut beda sama setetes air kita ya. Kita manusia satu tetes saja nggak ada harga, apalagi satu tetesnya semut. Itu semut datang sama apinya Nabi Ibrahim, itu setetes yang ada dalam mulutnya ditiup, dilempar ke dalam api. Ditanya sama cicak, ente ngapain lempar-lempar air? Seberapa itu air? Mending ente ikutin tiup. Kata semutnya begini, walaupun ini satu tetes mustahil memadamkan api Namrud, tapi biarlah satu tetes ini jadi saksi saya di pihak mana. Cicak, apa itu arti tiupan cicak? Nggak bakal bisa memperbesar apinya Namrud, tapi di situ dicatat dia ini berpihak sama siapa. Jadi walaupun 5.000, walaupun 10.000, walaupun 15.000, itu kita berpihak kemana. Jadi jangan lihat kecilnya. Kecil-kecil, kalau satu Indonesia boykot, itu sahamnya rusak, anjlok. Sekarang kita lihat bagaimana saham-saham Yahudi itu pada anjlok semua. Nah ini yang pertama, jihad dengan harta. Kemudian wa anfusikum, jihad dengan nyawa. Ya, turun berjihad. Kalau kata Habib Rizik, jihad itu jangan pakai ilmu kebal, jangan. Kalau turun jihad jangan pakai ilmu kebal, nanti mati syahidnya bagaimana? Kan jihad cari mati syahid. Kalau sudah kebal bagaimana mau mati? Luar biasa ini. Dan ini nggak sembarangan makom syuhada ini. Butuh keberanian dia, butuh tenaga, butuh skill jihad. Dan bahkan yang dia taruhkan bukan harta, bukan apa, nyawa jadi taruhan. Untuk siapa? Untuk Allah. Luar biasa itu syuhada. Makanya syuhada itu mereka ketika meninggal mereka nggak dimandikan. Mereka cuma dikafanin, dikubur. Itu pun dikafankan dengan pakaian itu. Kenapa? Karena setiap tetes darah mereka jadi saksi di hadapan Allah. Jadi nggak dimandikan. Itu para syuhada. Dan yang terakhir wa alsinatikum, jihad dengan lisan, dengan lidah. Nah ini jihad dengan lisan ini sudah ada bahkan dari zaman Nabi. Ada satu sahabat namanya Abdullah bin Rawaha. Itu beliau begitu, sebelum perang beliau kasih syair dengan lisan, syair. Itu syair buat bikin mental pasukan kafir jatuh. Ada lagi sahabat yang namanya kalau nggak salah Hasan bin Thabit, begitu juga. Tugasnya Hasan bin Thabit begitu, kalau mau perang nanti dia maju, dia kasih syair-syair. Itu syair membanggakan pasukan muslim, tapi bikin mereka down. Nah, itu jihad dengan lisan. Ataupun banyak jihad dengan lisan. Jihad dengan lisan di sini diantaranya apa? Dengan dia berdiri dengan suaranya, dengan kalimatnya membela kebenaran. Dia berdiri mengajak orang kepada kebenaran, membela kebenaran. Itu jihad dengan lisan. Seperti kalau zaman sekarang kita lihat Habib Rizik Syihab,
Luar biasa beliau itu. Siapa yang berani kayak beliau? Itulah jihad. Dengan apa? Dengan lisannya. Dia bilang yang benar-benar, yang salah-salah. Mau di penjara, mau di ngapain, terserah. Itu jihad. Dengan apa? Dengan lisan. Ada perjuangannya luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga perjuangan beliau. Nah, jadi jihad ini ada banyak cara. Di sini fawaidul hadis. Yang pertama kita ambil bahwasanya berjihad wajib. Hukumnya wajib. Nah, adapun caranya bagaimana tergantung. Kalau kita mau jihad pakai nyawa, nggak ada. Mau perang sama siapa? Mau bikin kayak teroris enggak. Tapi jihad dengan dakwah kita. Jihad dengan ngajak orang kebaikan. Jihad dengan lisan atau jihad dengan amwal. Tadi yang kita jelaskan. Mungkin sumbang kepada majelis taklim, sumbang kepada pondok pesantren, sumbang kepada Palestina, atau minimal boikot produk-produk yang merugikan Islam. Itu jihad dengan harta, jihad dengan ekonomi. Annal jihad la yaqtasir ala nafsi faqat, bal jihad bi kulli ma yaqdir alaih. Jihad enggak harus dengan badan, tapi semua yang kita miliki bisa jadi modal jihad. Harta bisa, suara bisa, tenaga bisa, semuanya bisa. Terus kewajiban seorang muslim untuk berjihad kepada musuh Islam. Nah, ini yang dimaksud musuh ya. Jadi enggak semua orang kafir itu disebut musuh. Ya, mudah-mudahan ini hadis yang pertama. Hadis berikutnya, hadis yang ke-14, al-hadis tajdidul iman. Nah, hadis 14 tentang memperbaharui iman. Nah, ini hadis tentang ucapan la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nabi bersabda, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, perbaharui, upgrade iman. Kalau kita punya aplikasi WhatsApp, Instagram, Facebook, ada upgrade-nya. Nanti ada berapa bulan dia udah usang, nanti upgrade install baru lagi. Nah, ini iman kita kayak begitu. Ada saat iman kita usang, harus diupdate lagi. Upgrade-nya bagaimana? Nabi katakan, aktsiru min qauli la ilaha illallah, memperbanyak ucapan la ilaha illallah, perbanyak baca la ilaha illallah. Syarahul hadis, qaulu sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Maksudnya jaddidu imanakum di sini adalah laisal murad ar-ruju' ilal iman ba'da riddah wal iyadu billah. Yang dimaksud perbaharui iman bukan memperbaharui iman setelah murtad wal iyadu billah. Bukan. Jadi bukan berarti murtad terus memperbaharui iman mualaf lagi, bukan. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari riddah, dari murtad. Bal murad annal insan qad du'ufa muraqabatu lillahi ta'ala bisabab istighalihi bi amali dunya wa ma ya'ridu lahu fi. Tapi yang dimaksud bahwasanya manusia ini terkadang imannya muraqabah kepada Allah menjadi lemah. Imannya kepada Allah dengan sebab sibuknya kita dengan urusan dunia. Sibuknya kita dengan urusan dunia dan apa-apa yang memalingkan kita kepada dunia. Sehingga iman ini kadang lemah. Wa huwa yahtaj ila tajdid taqwiyatuha. Nah, kalau kita udah sibuk sama dunia, udah sibuk sama urusan-urusan dunia, iman kita lengah, iman kita lemah, dia butuh diperbaharui. Dia butuh diperkuat. Disinilah perkuat dengan ucapan la ilaha illallah. Kama annahu qad yanqusu 'indahu al-iman bi fi'lil ma'siyah. Jadi iman itu ada 3. ada iman namanya iman yazid wa yanqus. Iman yazid wa yanqus. Yang pertama iman yazid wa yanqus, kadang nambah, kadang kurang. Kadang imannya full, kadang imannya kurang. Nah, ini iman yang pertama yazidu wa yanqus, imannya kita nih.
orang-orang beriman. Kadang kadang naik, kadang turun. Nah, itu paling gampang kelihatan kalau Ramadan. Ya, awal Ramadan itu lagi naik, makanya ibadah rajin, ya kan? Rajin, tarawih jangankan 23, 40 juga bismillah. Ya kan? Tapi masuk pertengahan mulai cari yang 8 rakaat. Masuk akhir-akhir udah lewat. Itu kan nurun. Itu paling gampang dilihat contohnya. Jadi iman kadang dia naik, kadang dia turun. Si imannya siapa? Imannya kita. Orang-orang awam umat Nabi Muhammad. Ada iman yazid walayankus. Iman yang terus bertambah tapi nggak pernah kurang. Ada model iman kayak begitu. Iman yang terus naik tapi nggak pernah turun. Jadi kalau misalnya hari ini sholat 20 rakaat, besoknya bakal tambah. Dia bakal pengen 25 misalnya. Lusanya bakal nambah 30. Jadi imannya selalu naik. Imannya siapa itu? Itu imannya para anbiya dan mursalin. Nah, imannya para nabi, para rasul begitu. Selalu bertambah, selalu naik. Yang ketiga, al-iman la yazid wa la yanqus. Iman yang gak naik, gak turun. Tetap standarnya itu. Dia gak naik, dia gak turun. Imannya siapa? Imannya para malaikat. Imannya para malaikat begitu. Jadi makanya malaikat kita sering dengar kalau Allah suruh dia sujud sampai hari kiamat. Gak ada bosan, gak ada pengen nambah iktidal misalnya, gak ada. Mantep imannya dibikin sama Allah. Pas. Ada manusia yang punya iman kayak malaikat. Yang imannya pas. Siapa? Dialah Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib itu dikasih keimanan seperti imannya malaikat. Sehingga beliau pernah bilang, "Lau kushifal ghita masdadtu yaqina." Imam Ali bilang, seandainya kata hijab-hijab ini dibuka dari mataku, saya bisa lihat surga, saya bakal bisa lihat neraka, saya bisa lihat kursi, saya bisa lihat arsy, masdadtu yaqina. Iman Anda udah enggak bakal bertambah, udah full. Itu Imam Ali. Udah enggak bakal nambah di full, paten. Imannya malaikat. Ada iman yanqus wala yazid. Nauzubillah, iman yang selalu menurun dan gak pernah naik. Imannya siapa? Imannya para orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Nah ini makanya iman kita karena bisa naik bisa turun disuruh pompa terus dengan ucapan la ilaha illallah. Ini ucapan la ilaha illallah punya faedah banyak, punya manfaat banyak. Bahkan Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad itu beliau meletakkan la ilaha illallah di dalam ratib sebanyak 50 kali. Nah, itu paling banyak. Biasa kan yang lain 3, 7. La ilaha illallah 50. Itu kalimat la ilaha illallah ketika dijelaskan di dalam kitab Syarah Ratibil Haddad, di akhir penjelasan tentang la ilaha illallah beliau tutup pakai ucapan Imam Haddad. Habib Abdullah Haddad bilang begini, "Man wadhaba ala hadzal ratib ruziqa husnul khatimah." Siapa orang yang mendawamkan dan menjaga ratibku ini, Allah akan berikan dia rezeki husnul khotimah. Cukup, bukan rezeki yang neko-neko, rezekinya satu, husnul khotimah. Kenapa? Karena di situ ada qaul la ilaha illallah. Nah, kalau orang sering baca la ilaha illallah, imannya bertambah, ketaatannya bertambah, insyaallah berkat ratib yang dibaca jadi husnul khotimah. Begitu. Ada di sini Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Siapa orang membaca la ilaha illallah wa maddaha, kemudian dipanjangkan ucapan la ilaha illallah. Dipanjangkan di sini sebagai bentuk pengagungan, ta'zim. Jadi maksudnya bagaimana? Itu biasa kalau kita ke majlis-majlis para orang-orang soleh, majlis para ulama, di akhir majlis mereka suka tutup la ilaha illallah. Itu kan dipanjangkan. Ini ngambil dari hadis ini salah satunya. Dipanjangkan dengan ta'zim. Hudimat arba'atu alaf dzunub minal kabair. Maka dihapuskan 4.000 dosa besarnya. 4.000 dosa besar dihapus.
Sehingga ada sahabat yang nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, fa in lam yakun lahu syai'un minal kaba'ir." Kita udah bikin ya Rasul, kita dibaca la ilaha illallah, kita panjangin karena ta'zim. Kan dosa-dosa besar diampuni. Kalau kita baca terus sampai dosa besar semuanya kita habis, bagaimana? Pahalanya apa lagi? Maka Nabi katakan apa? Qala yughfar li ahli wa li jirani. Maka ketika kamu baca la ilaha illallah, dosa kamu udah enggak ada, yang diampuni dosa keluargamu, dosa tetanggamu. Itu saking besarnya itu kalimat la ilaha illallah. Bahkan ada satu riwayat dikatakan Nabi katakan la ilaha illallah itu tidak akan ditimbang di dalam mizannya Allah. Jadi kan ada di akhirat mizan, ditimbang amal baik, amal buruk. La ilaha illallah dia enggak masuk di timbangan. Kenapa? Nabi katakan karena seandainya kata dia masuk di timbangan, maka udah pasti berat di situ. Nah ini tapi ucapannya ini ucapan Rasulullah bukan berarti nggak dihitung amal la ilaha illallah, tapi artinya sangat besar pahala la ilaha illallah. Jadi Nabi pakai bahasa begitu. Saking besarnya ucapan la ilaha illallah sehingga dia udah nggak masuk timbangan, karena kalau masuk udah pasti lebih berat di situ. Nah ini ucapan Rasulullah. Begitu agung nih kalimat la ilaha illallah. Bahkan di dalam satu riwayat Imam Ibn Abbas. Imam Ibn Abbas itu beliau meriwayatkan ala babil jannati maktubun, di atas pintu surga tertulis satu kalimat. Kalimatnya begini, innani anallah, di atas pintu surga sesungguhnya saya ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, la u'adzibu man qalaha, ucapan di atas pintu surga, tulisan la u'adzibu man qalaha, saya tidak akan mengazab siapa orang yang mengatakan kalimat itu. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain Nabi katakan apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah, siapa orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali setiap hari, 100 kali, jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailata badrin, maka nanti dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan mukanya bercahaya seperti rembulan di malam purnama. Bacanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa qala Nabi SAW, afdalu dzikri la ilaha illallah, seafdal-afdalnya zikir ucapan la ilaha illallah, wa afdalud du'a alhamdulillah, dan sebaik-baiknya doa adalah ucapan alhamdulillah. Makanya kalau doa selalu buka alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'am, atau baca alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam, tapi yang jelas alhamdulillah enggak boleh tinggal. Nah itu karena dia adalah afdhalid doa, Nabi SAW katakan. Ada satu riwayat dari seorang cucu Rasul SAW yang bernama kalau nggak salah Imam Ali Al-Murtadha atau Imam Ali Al-Uraidi. Beliau ini pernah datang di satu kota. Di kota tersebut beliau datang dalam keadaan memakai cadar. Jadi laki-laki tapi pakai cadar. Akhirnya beliau datang, beliau disambut sama orang kota tersebut. Beliau disambut sama para ulama, bahkan di situ hadir para muhaddis. Bahkan para muhaddis saat itu ketika datang Al-Imam Ali, mereka meminta, ya Imam Ali Al-Uraidi, bukan Imam Ali bin Abi Thalib. Wahai Imam Ali, tolong kasih kami hadis yang engkau dapatkan dari ayahmu, kamu dapatkan dari ayahmu sampai Rasulullah. Dan kami minta satu, wahai Imam Ali, kami minta kamu buka cadarmu. Maka Imam Ali Al-Uraidi buka dia punya cadar. Subhanallah, itu muka bercahaya bagaikan purnama.
bercahaya, maka karena dia tutup takutnya terlalu terang mukanya, cahayanya udah nyata. Kemudian beliau sampaikan hadis. Beliau bilang, ini saya dapat dari saya punya ayah, saya dapat dari saya punya ayah, saya dapat. Jadi sanadnya dari ayah ke ayah sampai saya dapat dari Al-Imam Husain. Al-Imam Husain dapat dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mendapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan hadis ini dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendapatkan hadis ini dari malaikat Mikail. Dan malaikat Mikail mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman-Nya? La ilaha illallah hisni. Man qalaha faqad dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Itu hadis ditulis sama muhadits menggunakan tinta emas. Karena dia punya sanad dari Ahlul Bait, dari Rasul, dari malaikat, baru dari Allah. Artinya apa? La ilaha illallah hisni. Allah berfirman. Ucapan la ilaha illallah adalah saya punya benteng. La ilaha illallah adalah benteng. Man qalaha faqad dakhala hisni. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni amina min azabi. Siapa yang sudah masuk ke dalam bentengku, dia aman dari azabku. Luar biasa hadirin, ini kalimat la ilaha illallah. Bahkan di dalam satu riwayat, ini kita kalau punya anak, kalau punya cucu, punya bayi, sebelum ajarkan dia panggil aba, umi, ajarkan dia sebut Allah, Allah, Allah. Kalau dia udah bisa sebut Allah, ajarkan dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada hadis Nabi bilang begini, man kana awwalu kalami la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah. Kita kan sering dengar kalau menutup akhir kalam la ilaha illallah, tapi ada hadis awal dan akhir. Jadi manusia awal ucapan yang diucapkan la ilaha illallah, kemudian akhir ucapannya pun la ilaha illallah. Jadi membuka pembicaraan dengan la ilaha illallah dari kecil, mati la ilaha illallah, ditutup hidupnya. Wa amila alfa sayyi'ah. Nabi katakan orang ini mengerjakan 1000 dosa. Ai dzanbun shaghir. Dia mengerjakan 1000 dosa kecil. In 'asya alfa sanatin. Bahkan dia hidup 1000 tahun. Melakukan 1000 dosa, hidup 1000 tahun. Tapi apa? Dia awal ucapannya la ilaha illallah, akhir ucapannya la ilaha illallah. La yas'alullahu an dzanbihi wahid. Maka Allah tidak akan menanyakan satu pun dosanya. Nah, ucapan membuka kehidupan dengan mengucapkan la ilaha illallah, menutup kehidupan dengan ucapan la ilaha illallah. Artinya apa? Allah ampuni dosa-dosanya. Ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Nabi di sini sangat menarik. Jadi hadis Nabi mengatakan begini, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara biha ta'irun tahta al-arsy. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa sifat ujub, tanpa sifat riya, ikhlas bilang la ilaha illallah, maka ucapan kita itu akan berubah seakan-akan menjadi burung. Yang mana burung itu dia terbang sampai ke bawah arsy Allah. Yusabbih ma'al musabbihin. Yang burung itu membaca tasbih bersama malaikat-malaikat yang bertasbih di bawah arsy Allah. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Itu burung bertasbih. Burung yang keluar dari ucapan la ilaha illallah. Wa yuktabu lahu thawabu. Selama itu burung bertasbih sampai hari kiamat, pahala tasbihnya untuk orang yang membaca la ilaha illallah tadi. Ada hadirin wal hadirat, ada satu hadis lagi yang diriwayatkan di dalam kitab
kitab Syarah Ratibil Haddad. Di sini ada zat ini belum bisa, Paman. Belum. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda dari Ibn Abbas. Jadi Imam Ibn Abbas meriwayatkan hadis Nabi bersabda, yaftahullahu abwabal jannah. Suatu ketika Allah membuka pintu-pintu surga. Wa yunadi min tahtil arsy, dan Allah memanggil dari arsy Allah, ayyuhal jannah, wahai surga. Jadi surga, neraka itu makhluk sama kayak kita. Karena Khalik cuma satu, cuma Allah. Jadi bahkan waktu itu ciptaan Allah. Jadi Allah panggil ini surga. Wahai surga, ayyuhal jannah wa kullu ma fiki minan na'im. Wahai surga dan seluruh kenikmatan surga. Liman anti? Allah tanya, kalian untuk siapa? Surga, kenikmatannya, istananya, bidadarinya. Allah tanya nih, ente pada nih punya siapa sih? Buat siapa? Kemudian ditanya lagi, kemudian ini surga dan kenikmatan yang ada di dalam surga menjawab, nahnu li ahli la ilaha illallah. Kami ini surga kenikmatannya menjawab, mereka yang jawab, kami adalah untuk orang-orang yang menjaga kalimat la ilaha illallah. Wala alaina illa ahla la ilaha illallah, dan tidak akan ada yang masuk ke dalam kami kecuali ahli la ilaha illallah. Wa nahnu muharramun ala man lam yaqul la ilaha illallah, dan kami diharamkan untuk orang-orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Wa man lam yu'min bila ilaha illallah, dan kami juga diharamkan untuk orang-orang yang tidak beriman dengan kalimat la ilaha illallah. Wa 'inda dzalika taqulun nar wa ma fiha minal 'adzab. Dan ketika itu neraka berucap. Ini hadis Rasul dari Ibn Abbas. Neraka berucap ketika itu, la yadkhuluni illa man kafara bila ilaha illallah. Neraka bilang, tidak ada satu orang pun yang masuk kepada saya kecuali orang itu orang yang kafir dengan kalimat la ilaha illallah. Wala atlubu illa man kadzdzaba bila ilaha illallah, dan saya tidak meminta apapun kecuali saya minta orang-orang yang mendustai kalimat la ilaha illallah. Wa ana haramun ala man qala la ilaha illallah, kata neraka, dan saya diharamkan untuk orang-orang yang selalu membaca la ilaha illallah. Falaisa ghadabi illa ala man ankara la ilaha illallah. Neraka bilang, saya tidak mungkin marah dan murka kepada orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Saya hanya marah kepada orang-orang yang mengingkari kalimat la ilaha illallah. Wala amtali illa mimman jahada bila ilaha illallah, dan saya tidak akan dipenuhi dengan kecuali orang-orang yang membangkang dan melawan kalimat la ilaha illallah. Qala, Nabi mengatakan, fataji'u maghfiratullah wa rahmatuh. Kemudian ketika perbincangan itu terjadi, dua orang makhluk Allah yang bernama rahmat dan maghfirah. Rahmat Allah yang kita minta, maghfirah ampunan Allah datang. Kemudian mereka mengatakan, inna li ahli la ilaha illallah azan. Jadi terakhirnya, jadi rahmat sama maghfirah mengatakan, sesungguhnya kami berdua untuk para orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Wa nasirani li ahli la ilaha illallah, dan kami akan menolong orang-orang yang selalu menjaga kalimat la ilaha illallah. Wa mujibani liman qala la ilaha illallah, dan kami akan menjawab orang-orang yang selalu mengatakan la ilaha illallah. Siapa yang bilang? Rahmat sama maghfirah. Wa mun'imani li ahli la ilaha illallah, dan kami berdua akan memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa yaqulullah ta'ala, nah, maka dari situ Allah Ta'ala berfirman, abahtul jannah liman qala la ilaha illallah. Saya persiapkan dan saya hadiahkan
Surga untuk orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Wa haramtun nar ala man qala la ilaha illallah. Dan saya haramkan api neraka untuk orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Wa ghafartu dzamba man qala la ilaha illallah. Dan saya ampuni dosa orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wala ahjibu maghfirati wala rahmati ala man qala la ilaha illallah. Dan saya tidak akan halangi rahmatku dan ampunanku untuk orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wala khalaqtul jannah illa li ahli la ilaha illallah. Saya tidaklah ciptakan surga kecuali untuk orang-orang yang menjaga kalimat la ilaha illallah. Wala tukhalitu ahla la ilaha illallah illa bima yuwafiqu la ilaha illallah. Dan saya tidak akan campurkan kalimat orang-orang yang menjaga kalimat la ilaha illallah kecuali dengan hal-hal yang sejalan dengan la ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan hadirin dan hadirat ini menjadi bekal bagi kita. Terakhir, la ilaha illallah ini ada satu riwayat, siapa orang membaca la ilaha illallah 70.000 kali, itu menjadi tebusan dirinya dari api neraka. Nah, bahkan ini sudah diriwayatkan. Ada satu orang yang baca la ilaha illallah, kemudian dia niatkan ini tebusan untuk orang tua fulan. Nah, maka orang tua fulan itu ketika dia masuk dalam siksa, karena pas dia bilang saya berikan 70.000 la ilaha illallah yang saya baca, tebusan dia dikeluarkan dari neraka. Ini cerita sudah masyhur, tertulis di dalam kitab-kitab. Jadi bisa baca la ilaha illallah 70.000 kali. Gak harus satu kali duduk. Hari ini 1.000, besok 1.000, besok 1.000, cicil. Nah, yang penting 70.000 kali baru bilang, ini ya Allah amalan 70.000 sebagai tebusan diri saya untuk dari neraka. Baca lagi 70.000 niat, tebusan saya punya orang tua. Baca lagi untuk tebusan fulan. Baca 70.000 kali itu menebus dari siksa. Nah, ini hadirin wal hadirat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kampung kita, jaga diri kita, jaga anak keluarga kita dari malapetaka, dari mara bahaya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ahli la ilaha illallah. Mudah-mudahan ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.